Halo Bapak, Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Steven Julius Sinaga, mahasiswa Blended Learning Program, Batch 17, Konsentrasi Corporate Communication. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tradisi psikologi sosial sebagai assignment subject communication research. Manusia mungkin memikirkan diri sendiri terlebih dahulu sebagai individu. Tidak jarang manusia berasumsi bahwa memiliki beberapa sifat tertentu yang membuat manusia tersebut berbeda dari orang lain adalah hal yang baik. Pada saat yang sama, manusia menyadari dengan jelas bahwa ia merupakan bagian dari komunitas orang lain yang terikat oleh interaksi sosial. Hingga sekitar tahun 1960, penekanan dalam psikologi adalah bagaimana kita mempelajari perilaku dengan mengasosiasikan stimulus dan respon. Studi mengenai individu sebagai makhluk sosial adalah dorongan dari tradisi psikologi sosial. Pada tradisi ini, individu menjadi aspek yang dikedepankan. Tradisi psikologi sosial memandang komunikasi sebagai proses pengaruh sosial, di mana tujuan komunikasi adalah membujuk atau mempengaruhi orang lain. Terdapat asumsi pada tradisi ini, yaitu komunikasi merupakan proses linier, di mana pengirim mengkodekan pesan dan penerima menerjemahkannya. Ini juga mengasumsikan bahwa komunikasi dipengaruhi oleh variabel seperti sumber, pesan, audiens, dan konteks. Dalam tradisi psikologi sosial, penelitian seringkali bersifat eksperimental dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi komunikasi dan mengukur dampaknya. Menurut Littlejohn dan Griffin, tradisi psikologi sosial merupakan salah satu tradisi penelitian ilmu komunikasi yang muncul pada pertengahan abad ke-20 dan dikembangkan oleh Karl Hoffland. Individu telah mendominasi pemikiran barat sejak pencerahan abad ke-18. Perspektif psikologis melihat manusia sebagai entitas dengan karakteristik yang membuat mereka berperilaku dengan cara yang mandiri. Terdapat beberapa fokus pada tradisi ini, diantaranya 1. Variabel psikologis, 2. Efek individu, yang ketiga, kepribadian dan sifat, keempat, persepsi, dan kelima adalah kognisi. Pikiran individu manusia adalah fokus penelitian dalam tradisi ini. Pikiran dipandang sebagai tempat untuk memproses dan memahami informasi. Sebagian besar karya dalam tradisi psikologi sosial, komunikasi berfokus pada persuasi dan perubahan sikap, bagaimana manusia mengembangkan, memproses, dan menyusun strategi pesan dan efek pesan pada individu. Pembahasan berikutnya terkait gagasan kunci tradisi psikologi sosial, di mana dalam tradisi ini terdapat 5 fokus komunikasi. Yang pertama, persuasi komunikasi dan perubahan sikap. Kedua, pemrosesan pesan. Ketiga, bagaimana individu merencanakan strategi pesan. Keempat, bagaimana penerima memproses informasi pesan. Dan yang kelima adalah efek pesan pada individu. Bagian yang masih populer dari tradisi psikologi sosial adalah teori sifat yang mengidentifikasi variabel kepribadian dan kecenderungan komunikator yang mempengaruhi cara individu bertindak dan berinteraksi. Pertanyaan penting untuk mengetahui bagaimana persepsi dipresentasikan secara kognitif, serta bagaimana representasi tersebut diproses melalui mekanisme yang memperhatikan retensi, interferensi, seleksi, motivasi, perencanaan, dan strategi. Tradisi psikologi sosial ini mencakup berbagai fokus mengenai perkembangan dan ekspresi proses komunikasi, seperti bisakah kita memprediksi perilaku komunikasi individu lain? Kemudian bagaimana seseorang memperhitungkan, mengakomodasi, dan beradaptasi dengan situasi komunikasi yang berbeda? Bagaimana informasi diasimilasi, diatur, dan digunakan dalam membentuk strategi dan rencana pesan? Kemudian dengan logika apa orang membuat keputusan tentang jenis pesan yang ingin mereka gunakan? Bagaimana informasi terintegrasi untuk membentuk keyakinan dan sikap? Lalu bagaimana sikap berubah? Kemudian bagaimana orang mengaitkan penyebab perilaku? Dan peran apa yang dia mainkan ekspektasi dalam atribusi dan apa yang terjadi jika ekspektasi dilanggar? Variasi dalam tradisi psikologi sosial menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cara yang berbeda. Masuk ke dalam bagian variasi dalam tradisi psikologi sosial. Tradisi sosiopsikologi dapat dibagi menjadi 3 cabang besar, yaitu perilaku, kognitif, dan juga biologis. Pembahasan pertama pada perilaku, fokusnya terdapat pada bagaimana orang benar-benar berperilaku dalam situasi komunikasi. Biasanya melihat hubungan antara perilaku komunikasi, apa yang dikatakan dan dilakukan dalam kaitannya dengan variabel seperti sifat pribadi, perbedaan situasional, dan pembelajaran. Kemudian kognitif banyak disukai saat ini. Berpusat pada pola pemikiran, kognitif berkonsentrasi pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dengan cara yang mengarah pada output perilaku. Dengan kata lain,
apa yang sebenarnya manusia lakukan dalam situasi komunikasi tidak hanya bergantung pada pola stimulus respons, tetapi juga pengelolaan informasi. Kemudian pada variasi biologis, studi genetika dianggap semakin penting. Psikologi dan peneliti perilaku lainnya menjadi tertarik pada efek fungsi dan struktur otak, neurokimia, dan faktor genetik dalam menjelaskan perilaku manusia. Para peneliti ini percaya bahwa banyak dari sifat, cara berpikir, dan perilaku kita terhubung secara biologis dan tidak berasal dari faktor pembelajaran atau situasional, tetapi dari pengaruh neurobiologis bawaan. Masuk ke dalam pembagian teori, menurut Griffin, dalam tradisi psikologi sosial terdapat banyak teori komunikasi interpersonal yang akan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan penelitian objektif atau kuantitatif. Menurut Little John dalam buku Theories of Human Communication edisi ke-11 dikatakan bahwa terdapat beberapa teori di bawah tradisi psikologi sosial seperti teori pengurangan ketidakpastian dan teori pelanggaran harapan. Kedua teori tersebut berpusat pada kognitif yang mempengaruhi perilaku komunikasi manusia. Meskipun kedua teori ini memiliki banyak perbedaan, mereka memiliki fokus yang sama untuk perilaku, ciri pribadi, dan proses kognitif yang menghasilkan perilaku. Pendekatan individualistik yang menjadikan tradisi psikologi sosial adalah umum dalam studi komunikasi serta perilaku, sikap, dan ilmu sosial, serta efek interaksi. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi psikologi sosial telah memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman manusia tentang bagaimana komunikasi dapat mempengaruhi perilaku dan sikap manusia. Selain itu, tradisi ini juga mempengaruhi berbagai bidang seperti pemasaran, komunikasi politik, dan komunikasi kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.